Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Kali ini saya akan membawakan podcast yang bertemakan sarana ekspresi generasi muda Islam di era digitalisasi. Nah, apa sih digitalisasi itu? Tentunya sudah tidak asing lagi ya terdengar di telinga kita. Jadi, digitalisasi adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Indonesia adalah negara dengan populasi pengguna internet yang sangat besar yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sebagaimana dirilis oleh Alfara Research Center, disebutkan bahwa pada tahun 2015, pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta pengguna, yang akan terus bertambah hingga tahun 2019, diprediksi akan mencapai 133,5 juta pengguna, dan tahun 2020 mencapai 140 juta pengguna. Pengguna itu didominasi oleh generasi muda dengan kira-kira rentang usia 15-34 tahun. Oh iya, ada juga loh yang namanya karakteristik generasi milenial. Apa saja sih itu? Yang pertama, milenial lebih percaya user-generated content daripada informasi searah. Kedua, milenial lebih memilih ponsel dibanding TV. Yang ketiga, milenial wajib punya media sosial. Keempat, milenial kurang suka membaca secara konvensional. Kelima, milenial itu lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka. Keenam, milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. Dan ketujuh, milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless. Perkembangan teknologi informasi memang mampu membawa perubahan dan kemajuan yang luar biasa dalam berbagai dimensi hidup manusia yang patut diapresiasi. Tetapi, setiap zaman meliputi perkembangan dan kemajuan yang diraih selalu memiliki masalahnya sendiri yang dapat mereduksi kemanusiaan. Teknologi informasi yang berkembang dan sangat maju memang mampu membuat komunikasi mudah dijangkau dan segala informasi mudah didapat, tetapi pada saat bersamaan ada masalah besar yang mengikutinya. Media sosial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya generasi milenial muslim dalam belajar agama. Tokoh agama yang ramah digital lebih mudah untuk diterima karena mereka dapat mengakses secara mudah konten ceramah kapanpun dan dimanapun mereka berada. Penelitian dari 18 kabupaten kota yang dilakukan Center for the Study of Religion and Culture menunjukkan bahwa kehadiran media sosial telah mereduksi peran pendidikan agama dalam keluarga, lembaga pendidikan konvensional, dan organisasi keagamaan. Setidaknya terdapat 3 persamaan pola keberagaman kaum muda muslim di Indonesia. Pertama, keragaman latar pendidikan, afiliasi keagamaan, dan afiliasi organisasi merupakan hasil dari pengalaman yang ternyata tidak linear. Kedua, kaum muda muslim yang dijumpai cenderung untuk mempertahankan sikap atau pandangan keagamaan normatifnya dan cenderung tekstualis, literalis meskipun mereka masih bisa terbuka untuk menerima hal-hal baru. Ketiga, mayoritas generasi muda muslim menyatakan bahwa proses pembelajaran keagamaan mereka tidaklah hanya didapatkan di bangku sekolah atau kuliah, melainkan melalui internet dan media online lainnya, termasuk media sosial yang saat ini digandrungi oleh kaum muda. Lahirnya revolusi digital telah memberi ruang kepada siapapun untuk menjadi atau dianggap ahli agama Islam hanya dengan modal berbagi konten-konten keagamaan. Hal tersebut dapat terjadi asalkan konten-konten yang diunggah dalam internet dianggap cocok oleh para pengakses. Pada saat itulah kesempatan untuk dianggap ulama atau dai sangat terbuka, sekalipun ia tidak punya latar belakang pendidikan keislaman dan pemahaman yang memadai. Contohnya saja sistem algoritma yang dalam media sosial seperti Facebook mulanya digunakan untuk memudahkan pencarian dan membantu pengiklan menyasar target pembelinya. Justru bisa menjadi bumerang akibat adanya filter bubble yang dapat menyebabkan para penggunanya terisolasi secara intelektual dalam dunia maya.